Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Fitria, NIM saya 41300-22011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, setiap manusia itu kan pasti bernafas, membutuhkan oksigen untuk masuk ke dalam tubuh. Karena jika manusia sudah berhenti bernafas, maka manusia itu sudah berpindah alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pernafasan pada manusia, organ-organ apa saja sih yang berperan untuk sistem pernafasan manusia, lalu fungsinya apa saja, dan gangguan apa yang dapat menyerang organ-organ sistem pernafasan pada manusia, serta bagaimana cara kita menjaga organ pernafasan manusia. Jadi saat ini kita akan membahas terlebih dahulu mekanisme dan organ pada sistem pernafasan manusia. Saya punya lagu, mari kita nyanyi bersama. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hembuskan CO2. Hirup oksigen hei hei, hirup oksigen hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Nah, itu tadi lagu agar kita lebih mengenal organ pernafasan pada manusia dan juga mekanismenya. Jadi, saya akan menjelaskan organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, terus menuju ke paru-paru ada bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga diafragma. Jadi mekanisme pernafasannya itu dimulai tahap pertama kita menghirup udara, menghirup oksigen. Nah, ketika kita menghirup oksigen, menghirup udara, itu kan masuk ke hidung. Nah, itu akan disaring oleh bulu-bulu hidung. Lalu menuju ke faring, laring, trakea, terus menuju ke paru-paru. Nah, ketika kita menghirup, paru-paru kita tuh akan mengembang. Tapi kita nggak bisa tahu ya, karena kan itu organ dalam ya, jadi tidak terlihat. Paru-paru akan mengembang, terus diafragma ini mengalami kontraksi. Mengembang, terus masuklah udara ke faring, laring, trakea menuju paru-paru, terus bronkus, bronkiolus. Nah, waktu di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida seperti itu tahap keduanya, terjadi pertukaran antara oksigen dari luar, terus menuju ke paru-paru, sampai di alveolus ditukar sama karbon dioksida. Lalu kemudian yang terakhir, kita hembuskan nafas kembali. Bisa melalui hidung atau juga mulut. Jadi seperti ini. Awalnya kan gini. Seperti itu kan. Nah, itu ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru akan mentis ya. Terus diafragma mengalami relaksasi seperti itu. Nah, itu tadi mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang pertama kan ada hidung. Nah, hidung ini fungsinya untuk menghirup udara. Kita menghirup udara dari hidung, masuk ke hidung. Terus ketika di dalam hidung ini udara akan disaring. Yang kedua ada faring. Faring itu berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan ini dari rongga mulut menuju ke esofagus. Lalu ada laring. Laring ini berfungsi sebagai pelindung saluran pernafasan. Jadi laring ini mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan seperti itu. Lalu selanjutnya ada trakea. Trakea ini bercabang dua di dalam paru-paru.
membentuk bronkus sebagai jalan masuk udara ke paru-paru, seperti itu. Lalu ada bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi untuk menyediakan jalan bagi udara yang akan masuk ke paru-paru. Lalu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini berfungsi sebagai media yang menghubungkan oksigen yang kita hirup untuk sampai ke paru-paru. Lalu paru-paru ini berfungsi sebagai alat pernafasan utama pada manusia untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Terus ada juga alveolus. Nah, alveolus ini tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Seperti itu. Lalu ada juga diafragma. Nah, diafragma ini sebagai sekat yang membatasi antara perut dengan dada. Dengan berkontraksi saat seseorang menarik napas, diafragma ini menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Seperti itu. Lalu ada juga gangguan pada organ pernafasan manusia. Nah, pernah nggak sih hidung kalian itu ngerasa kayak tersumbat gitu loh, Pak? Mau nafas itu rasanya tuh nggak nyaman, tersumbat. Nah, itu termasuk salah satu gangguan pada organ pernafasan manusia. Nah, jika salah satu organ pernafasan bermasalah, maka sistem pernafasan pun ikut terganggu. Seperti itu, jadi tidak berjalan dengan lancar. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa gangguan pada sistem organ pernafasan manusia. Yang pertama itu ada flu, atau bisa juga, biasanya kita nyebutnya influenza ya. Jadi, flu ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali untuk tertular. Jadi misalnya ketika ada teman, kerabat, saudara, keluarga kita yang mengalami flu, alangkah baiknya kita tidak terlalu melakukan kontak fisik ya. Karena itu cepat sekali untuk menular, apalagi ketika misalnya orangnya itu lagi batuk atau bersin, itu kan mengeluarkan cairan. Ya, itu juga bisa menular gitu, flu-nya tadi. Jadi flu ini bisa menular dari kontak fisik dan juga cairan dari batuk tadi. Lalu yang kedua ada asma. Asma ini merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Nah, biasanya asma ini ditandai dengan awalnya tuh sesak napas seperti itu. Lalu selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari paru-paru. Nah, bronkitis ini biasanya dicirikan dengan batuk berdahak, tapi warnanya itu berbeda. Berbeda dari sebelumnya, maksudnya dari biasanya. Kan batuk kan biasanya ya gitu ya, maksudnya kalau kita keluar cairan ya masih wajar, warnanya bening, bening. Tapi kalau ini tuh udah berubah warna, nah itu termasuk ciri dari penyakit bronkitis. Lalu yang terakhir ada tuberkulosis, atau biasanya kita tuh menyebutnya TBC ya TBC. Ini tuh merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu tadi macam-macam gangguan pada sistem organ pernafasan manusia. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus tetap menjaga ya organ kita, terutama organ dalam. Itu karena kalau apalagi pernafasan ya, karena kalau udah terjerang penyakit itu bisa fatal ya kan. Jadi sebisa mungkin kita menjaga organ pernafasan dalam kita ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana sih cara menjaga organ pernafasan kita? Saya punya lagu, mari kita nyanyi bersama. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Gunakan masker saat berada di tempat yang tercemar udaranya. Jaga kesehatan, kebersihan lingkungan, dan jangan lupa untuk menanam pohon. Bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan pada tubuh kita? Makan makanan sehat bergizi, olahraga yang rutin
benar teratur, tidur yang cukup, pola hidup sehat, jaga lingkungan tempat tinggal kita. Yeay. Nah, itu tadi penjelasan dari mekanisme sistem pernafasan manusia, organ-organ apa saja yang terlibat, lalu gangguan-gangguan apa saja yang dapat menyerang organ pernafasan manusia, serta bagaimana cara menjaga organ pernafasan pada manusia. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap harus menjaga ya, dengan tadi ketika di luar menggunakan masker, terus pola hidup sehatnya tuh juga dijaga, makan makanan yang sehat, bergizi, tidurnya juga yang cukup, jangan suka begadang. Nah, sekian itu tadi penjelasan dari saya, semoga bisa dicerna, bisa diterima, dan dapat bermanfaat. Semoga mudah untuk difahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.